Coach Shin Tae-yong di beberapa pertandingan memberikan kejutan perihal pemilihan pemain untuk timnas Indonesia di atas lapangan, sehingga tak sedikit pecinta sepak bola Indonesia pun mempertanyakan keputusan tersebut. Dan hasil minor yang didapat oleh timnas Indonesia di beberapa pertandingan ke belakang, teman-teman, banyak dianggap oleh pecinta sepak bola itu merupakan andil eksperimen coba-coba yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Kita pun perlu menggarisbawahi setiap pelatih mempunyai pandangan pemikirannya sendiri. Pelatih mempunyai hak mau menurunkan pemain A, B, C, D, E di atas lapangan. Tentu bagi setiap pelatih ketika dia sudah menurunkan pemain yang dia inginkan, harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, akibat eksperimen coba-coba yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong, kemudian implikasinya timnas unbalance, tidak seimbang, teman-teman, sulit posisi sekarang ini, riuh-riuh muncul di media sosial. Asli, aku banyak membaca, teman-teman, jika Coach Shin Tae-yong tidak lolos ke round keempat babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, sudahlah, Coach Shin Tae-yong pecat saja. Itu merupakan sebuah resiko hukuman dalam tanda petik, teman-teman, karena menyia-nyiakan kesempatan timnas. Salah satunya kala melawan negara yang berpotensi menang, Cina, atau ada kesempatan juga menang melawan Bahrain. Oke, sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Seperti yang sudah kita ulas beberapa waktu yang lalu, Ketum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengatakan segalanya diberi untuk timnas Indonesia, dan proses pemain naturalisasi pun dikebut habis-habisan. Nah, sampai saat kita membuat video ini, yang sedang diproses kilat pemain Indonesia, teman-teman, yaitu Kevin Dix. Nah, itu pun menjadi salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh PSSI agar menunjang penampilan timnas Indonesia, agar menciptakan banyak menu nih bagi Coach Shin Tae-yong. Dengan kualitas timnas Indonesia kita sekarang di media sosial, teman-teman, rasa optimisme, percaya diri pun muncul. Termasuk aku, teman-teman. Skuad mewah, skuad bintang, secara individu kita bicara, teman-teman. Memang secara kolektif kekompakan kita belum padu banget, tetapi secara individual oke. Nah, dengan kualitas yang oke, harusnya ya bisa berbicara banyak. Nah, ketika kita tidak berbicara banyak di beberapa pertandingan terakhir, teman-teman, sorotan itu ketembak ke posisinya Coach Shin Tae-yong. Gimana ini Coach Shin Tae-yong? Kenapa timnas Indonesia seperti itu? Kan banyak pertanyaan. Kenapa harus melakukan eksperimen, coba-coba yang akhirnya membuat permainan timnas Indonesia tidak oke? Dan sampai puncaknya, teman-teman, ya silahkan saja lihat di media sosial dalam beberapa 24 jam terakhir, teman-teman, pemecatan kepada Coach Shin Tae-yong dieluh-eluhkan jika tidak berhasil lolos ke round keempat babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Nah, aku mengerti kenapa itu muncul, karena itu tadi, segalanya sudah diberikan kepada timnas Indonesia, atau termasuk kepada keinginan dari Coach Shin Tae-yong, dan hasilnya tidak relevan, hasil tidak beririsan. Ya, tentu itu pun harus memang dipertanggungjawabkan. Ketika PSSI sudah berupaya segala daya, teman-teman, kemudian tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya pasti memiliki sebuah yang namanya konsekuensi. Dan salah satu yang teranyar viral pada saat Eliano Randers dikejar, diburu proses naturalisasinya, kemudian tidak dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong. Dipertanyakan juga nih, wah, kalau gitu ngapain proses naturalisasi Eliano dipercepat? Ternyata tidak masuk ke taktikalnya Coach Shin Tae-yong. Nah, ya kalau yang perihal Eliano Randers ini sudah kita ulas 2 hari yang lalu, teman-teman, silahkan saja. Nah, kita masuk nih ke topik, apakah pemain internasional yang dimiliki oleh timnas Indonesia bakalan aman sepanjang beberapa tahun ke depan di timnas Indonesia? Jawaban aku, ini penting, teman-teman, 50-50. Bisa saja pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong sekarang ini
atau pemain-pemain yang sudah diproses naturalisasi oleh Coach Sintayong, dari rekomendasi ya teman-teman, tidak akan dipanggil. Kenapa aku membahas topik tersebut? Karena pecinta sepak bola kita, sebagian lah ya, aku memikirkan, aku melihat teman-teman, pemain-pemain yang sudah diproses naturalisasi itu wajib dimainkan di timnas Indonesia. Kata-kata wajib itu, ataupun setidaknya harus. Aku ringan bahasa teman-teman. Contohnya seperti Elliot Renders. Elliot Renders sudah di proses naturalisasi teman-teman, akhirnya menjadi warga negara Indonesia, harusnya diberi kesempatan dan lain sebagainya. Nah, kita sekali lagi, bagi pelatih ada namanya hak dalam menentukan pemain, otoritas penuh, otoritas tinggi, maka itu kita serahkan kepada pelatih. Nah, seperti yang sudah kita ulas teman-teman. Nah, di saat kita membaca, melihat timnas Indonesia ke depan, tentu bagi Coach Sintayong, ia tidak akan selamanya bersama timnas Indonesia. Pergantian pelatih, datang silih berganti teman-teman, itu normal. Termasuk kita sempat beberapa waktu yang lalu mengeluh-eluhkan Luis Mia. Luis Mia pergi, didatangkan ST, pelan-pelan kita pun sudah move on, kasar seperti itu teman-teman. Nah, ketika pergantian pelatih terjadi, kita kembali ke konteksnya. Pelatih punya yang namanya hak pemilihan terhadap pemain, seperti yang sekali lagi Coach Sintayong utak-atik, eksperimen, coba-coba, itu hak dari Coach Sintayong. Kita nggak bisa mengintervensi, dan PSSI pun sudah mengatakan kepada Coach Sintayong kan, dari salah satu exco Pak Arya, ya pemilihan pemain itu hak dari Coach Sintayong. Nah, termasuk andai ke depannya bukan lagi Coach Sintayong menjadi pelatih, nah kembali hak dari pelatih terbaru tersebutlah yang akan menentukan pemain mana yang dia inginkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, ini pun sebagai sebuah mindset yang harus kita ketahui teman-teman. Nah, contoh Justin Hubner sekarang menjadi pemain yang terus diberi kepercayaan oleh Coach Sintayong. Nah, pelatih baru datang, bisa saja itu tersisih. Lalu sikap kita apa? Sifat kita apa? Mungkin kita merespon, wah ini pelatih nggak benar nih. Kenapa tidak memanggil pemain sekelas Justin Hubner? Nah, kenapa tidak memanggil? Contoh lagi, misalnya Tom Haye dan lain sebagainya. Itulah dia sikap dan pemikiran dari seorang pelatih. Nah, topik yang kita bahas ini pun berkorelasi jelas penuh kepada Coach Sintayong juga. Di level timnas sekarang teman-teman, ya so far so good. Coach Sintayong mempercayai overall teman-teman pemain-pemain internasional kita yang main di Eropa. Nah, karena apa? Ya karena ya itulah yang diinginkan oleh Coach Sintayong, dan pemain tersebut automatically nggak aman jika pergantian pelatih dilakukan, karena secara jelasnya tadi setiap pemilihan pemain itu ada hak penuh yang dimiliki oleh pelatih. Teman-teman menjadi pelatih, misal timnas bermain, kan banyak tuh di media sosial berkomentaran, kalau aku jadi pelatih aku mau turunkan pemain ini. Nah, jadi bayangkan saja, hampir setiap netizen mempunyai pandangan pemikiran sendiri perihal pemain yang ingin ia turunkan di atas lapangan. Nah, jadi itulah dia kompleksitasnya menjadi seorang pelatih, dan ketika pelatih tersebut mengutak-ngatik, maka menjadi bahan serangan jika tidak berhasil dan pujian jika berhasil. Nah, itu sepak bola teman-teman menariknya, dan kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran di sepak bola Eropa, pelatih-pelatih ataupun klub-klub elit teman-teman. Di situ enggak semua pemain-pemain bintang ataupun pemain-pemain oke ia hire, direkrut teman-teman. Tidak, pelatih pun mempunyai kalkulasi, mempunyai pemikiran pemain yang harus mengisi posisi nomor 9, pemain yang mengisi pemain nomor 6, pemain yang mengisi posisi nomor 8, nomor 9, nomor 9 dah, nomor 10 dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kadang kita berpikir, kenapa nggak direkrut aja pemain A, B, C, D, E untuk memperkuat posisi-posisi tersebut. Nah, sedangkan sebaliknya pelatih yang kita idolain, pelatih yang klubnya kita dukung teman-teman, melakukan sikap yang berbeda. Nah, jadi ya itu ada andil dari sebuah namanya filosofi mindset yang dimiliki oleh seorang pelatih. Jadi kesimpulannya teman-teman, pertama,
setiap pelatih dalam hal ini Coach Sintayong mempunyai namanya hak dalam memilih pemain. Ketika dia sudah memilih pemain tersebut, maka ia harus bertanggung jawab. Seperti yang sudah dialami timnas Indonesia, efeknya mendapatkan hasil minor yang harusnya di atas kertas dengan individu yang kita miliki teman-teman, mewahnya, kita bisa berbuat banyak. Kemudian yang kedua, pemain-pemain internasional ini jika nantinya tergoyanglah posisi dari Coach Sintayong, ya bisa saja tidak akan dipanggil lagi. Karena apa? Karena pelatih, kita kembali ke poin pertama, punya pandangan, punya pemikiran sendiri ketika dia sudah datang melihat beberapa pemain, wah ini tidak cocok nih, tidak sesuai dengan skenario pemikiran. Dan ya, terlepaslah pemain tersebut. Sikap kita apa? Harus menghargai keputusan pelatih. Nggak ujuk-ujuk karena dia pemain level Liga Internasional, teman-teman, yang main di timnas Indonesia, langsung dipanggil. Nah, pandangan-pandangan pelatih itulah yang sulit kadang untuk kita cerna ataupun kita lihat, teman-teman. Karena luar biasa progresifnya akibat pengalaman yang mereka miliki. Dan yang ketiga, nah, tadi sudah kita bahas goyang-menggoyang. Di posisi timnas Indonesia, skuadnya sudah mewah. Segala upaya sudah diberikan oleh PSSI untuk Coach Sintayong. Ini warning ya bagi Coach Sintayong, teman-teman, jika tidak mampu meloloskan Indonesia ke round keempat babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Karena setiap yang namanya fasilitas ataupun upaya luar biasa ataupun target yang sudah dicanangkan, ya kemudian diiringi pastinya ada target, kan harus ada kualitas pemain juga. Sekarang target kita jelas masuk babak round keempat, kualitas pemain kita pun sudah mendukung nih. Nah, di saat target jelas, kemudian kualitas jelas tetapi tidak bisa diupayakan, maka itu tadi harus ada namanya sebuah evaluasi. Evaluasinya dalam bentuk apa? Silakan PSSI lah, stakeholder terkait lah yang harus memahami. Namun di media sosial sekarang, teman-teman, banyak itu akun-akun sepak bola yang mengangkatnya perihal pandangan pengamat A, B, C, D, E. Jika tidak lolos ke babak keempat, maka pecat saja. Nah, itu gimana menurut teman-teman? Kalau bagi aku harus ada namanya evaluasi. Evaluasinya ya terserah dari PSSI. Aku nggak mau langsung mengatakan pecat. PSSI aja yang lebih tahu. Aku nggak mau menimbulkan yang namanya spekulasi di saat timnas kita sekarang coba berjuang ya untuk bisa menampilkan permainan yang lebih kompak. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.